أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Atau apakah orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Surat Muhammad surat ke-47 ayatnya 27, 28 dan 29. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk menjalankan tugas mulia dan suci, yaitu untuk berhaqqa tilawati dan berupaya untuk berhaqqa tuqatih, dan kita berupaya pula untuk berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, dan seluruh dzurriyyah kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru yang ada di bumi ini, dan juga bapak dan ibu wali murid, dan seluruh pemimpin dan warga bumi, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman takwa, dan mereka tergolong orang-orang yang solih dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqadatam min lisani, yafqahu qawli.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Muhammad ayat 27. Ayat ini masih berbicara tentang kaum munafik. Apakah yang akan mereka lakukan jika tetap berada dalam kemunafikan itu? Mereka hanya dapat melakukan kemunafikan dan tipu daya semasa mereka masih hidup, berkuasa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bagaimana pendapat mereka bila Allah menghilangkan kesehatan mereka dengan seketika dan ketakutan berangsur pula mendekati kehidupan mereka? Bagaimana pendapat mereka di waktu kematian mendekati mereka dan malaikat maut memukul muka dan punggung mereka? Apakah yang akan mereka lakukan? Bagaimana pula pendapat mereka jika mereka mati dengan tiba-tiba sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah yang menentukan segala sesuatu di akhirat? Jika mereka memikirkan dan merenungkan semuanya itu, tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan ingkar dan dosa. Tentu dia tidak akan membiasakan berkata-kata yang dusta dan beringkar janji-janjinya, dan juga berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini serta anak-anak kita, siswa-siswi kita, sahabat guru semua di bumi, dan para pemimpin dan warga bumi terhindar dari sifat-sifat orang munafik ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ketika malaikat akan mencabut nyawa mereka, malaikat akan mengeluarkan ruh mereka dengan kuat dan kasar, serta memukul wajah dan punggung mereka. Orang Arab amat takut dipukul di wajah dan punggung karena mereka takut dipukul musuh di wajah dan di punggung. Maka mereka tidak mau pergi berperang. Ayat ini menunjukkan keadaan orang-orang munafik dalam keadaan sengsara dan terhina pada waktu menghadapi sakaratil maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq." Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat menyabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Surat Al-Anfal ayat 50. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini senantiasa untuk beriman dan bertakwa dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan kita terhindar juga dari perbuatan-perbuatan yang sesat. Akan tetapi kita memohon agar kita dekat dengan perbuatan yang baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Ayat 28. Mereka mengalami keadaan yang demikian karena sering mengerjakan maksiat, selalu ingkar kepada Allah, menuruti hawa nafsu, dan tidak mau mengerjakan pekerjaan yang diridhoinya. Maka mereka beribadah kepada Allah hanya karena riya dan ingin dihargai orang. Oleh karena itu, semua amal yang mereka kerjakan seperti bersedekah dan menolong orang-orang yang lemah, miskin, dan sengsara tidak ada guna dan faedahnya, sebab amal dan perbuatan baik yang dapat diterima bila didasari dengan iman, didasari dengan ilmu, didasari dengan amal, didasari dengan ikhlas, dan didasari dengan istiqomah, serta mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita kerjakan kita dasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ucap, hati, pikir, dan perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Bisa dilihat dalam surat 16 ayat 97. Ayat berikutnya adalah ayat 29. Apakah orang munafik mengira bahwa dalam permusuhan dan niat jahat terhadap orang-orang yang beriman yang terpendam dalam hati mereka tidak akan diketahui? Apakah mereka mengira bahwa Allah tidak mengetahuinya sehingga dia tidak memberitahukannya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman? Allah Maha mengetahui segala sesuatu, akan memberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang semua rahasia jahat mereka. Mengenai rahasia dan rencana jahat kaum munafik diterangkan panjang lebar dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 67, 68 dan 70. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa kita tetap berhati-hati menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Segala kebatilan Allah jauhkan dari diri kita,
dan kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran dan keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.